Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA maupun 11 IPS SMA Negeri 76 Jakarta. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswiku yang sudah masuk ke semester 2 untuk pertemuan pertama pada hari ini Kamis 7 Januari 2021. Saya ucapkan selamat pada kalian yang telah melewati fase semester 1 yang begitu berat. Semoga di semester 2 kali ini kalian lebih semangat lagi dalam mengejar cita-citanya, targetnya, dan kemampuannya yang semakin meningkat. Seperti itu. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai program linear. Nah, sebelum membahas program linear, Ibu mengingatkan mengenai perangkat pembelajaran kalian. Seperti yang pertama, harus disediakan buku catatan. Yang kemarin masih banyak boleh dilanjutkan. Jika kemarin buku catatannya sudah penuh, boleh ganti buku. Akan tetapi buku yang sudah lama jangan dihilang-hilang, karena file buku catatan, buku tugas, dan folio yang di semester 1 nanti akan saya minta di waktu yang tepat. Nanti saya akan membuat jadwal seperti itu. Jadi untuk semester 2 sama dengan seperti semester 1. Sediakan buku catatan, buku tugas, dan map folio sesuai warna kesepakatan di semester 1 menggunakan cover warna apa. Setiap kelas beda-beda kan, buku catatan, buku tugas, dan map folionya seperti itu. Nah, untuk semester 2 karena kita mempunyai satu materi yang ketinggalan karena waktunya yang tidak cukup, materinya terlalu banyak, kita tidak bisa tatap muka, sehingga kita membahas program linear ini di semester 2. Nah, untuk semester 2, yang pertama ada materi program linear, yang kedua adalah limit fungsi aljabar, yang ketiga adalah turunan dan aplikasi turunannya, kemudian integral, seperti itu. Nah, semua itu ada di buku paket. Kita akan membahas yang ada di buku paket dan beberapa sumber yang dari luar. Nah, untuk matematika wajib ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti suatu ketika nilai keterampilan saya ambil misalnya seperti semester 1 membuat PowerPoint, membuat rekaman, atau ulangan lisan. Nah, seperti itu. Untuk diupload ke YouTube atau seperti apa nanti saya pikirkan kembali. Itu keterampilannya ya. Untuk pengetahuannya saya ambil dari nilai tugas, nilai ulangan harian, UTS, PAS, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita memiliki waktu 1,5 jam dalam pembelajaran hari ini. Nah, sengaja Ibu hari ini tidak Google Meet. Kenapa? Karena materinya jika menggunakan Google Meet mungkin banyak kuota yang kepakai dan kalian kurang paham. Jadi Ibu memutuskan untuk merekam terlebih dahulu. Nanti jika kalian melihat video ini ada beberapa yang kurang paham, boleh tanyakan di grup kelas Telegram. Jangan japri ya, karena 180 siswa saya tidak melayani japri, tapi akan saya jawab di grup kelas Telegram ya. Di grup kelas Telegram masing-masing kelas. Oke, kita lanjut saja langsung ke materinya. Yang pertama yaitu program linear. Nah, untuk KD yang pertama 3.1 pengetahuannya yaitu menjelaskan program linear, 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.1 keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, ini sudah pernah kalian dapatkan materi mengenai
Dua variabel itu apa? Nah, ayo kita kupas. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa memahami pengertian program linear. Yang kedua, siswa dapat menentukan model matematika dari persoalan program linear. Yang ketiga, siswa dapat menggambar atau menentukan daerah penyelesaian dari suatu, nah ini kurang ya, dari suatu persoalan program linear dengan berbagai metode. Nah, di sini yang poin ketiga, menggambar. Nah, di sini akan menggali mengenai bagaimana kalian bisa membuat gambar dari pertidaksamaan dua variabel. Nah, jadi nanti dibutuhkan minimal 4 pensil warna. Nah, bisa menggunakan pulpen hitam, pulpen merah, pulpen biru, atau pensil. Sudah 4 warna kan? Yang penting keempat pulpen ini atau pensil ini warnanya berbeda. Nah, syukur-syukur lebih dari 4 pensilnya ya, pensil warnanya. Untuk apa? Nanti kita akan bahas cara menggunakan pensil ini untuk menggambar mengenai program linear. Nah, di sini dengan berbagai metode. Nanti ada metode garis lidik atau ada metode uji titik, nanti kita kupas. Nah, kemudian yang keempat, siswa dapat menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, jadi nanti ada fungsi optimum, maksimum, dan minimum. Nah, nanti seperti apa? Kita masuk ke materinya. Nah, untuk peta konsepnya, program linear ini kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linear. Kemudian, yang kedua, menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear yang akan dibahas yaitu mengenai himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan grafik. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel sudah pernah diajarkan di kelas 10. Nah, untuk kelas 11-nya hanya menambahkan grafiknya, cara membuat daerah penyelesaiannya itu seperti apa, cara mengarsirnya bagaimana. Yang kedua yang dibahas program linear dan model matematikanya. Nah, dari sebuah soal atau persoalan, soal cerita biasanya dibuat model matematikanya, kemudian bisa didapatlah sebuah gambar atau grafik dari program linear tersebut. Nah, program linear biasanya ibu bacanya prolin, program linear atau program linear. Nah, untuk yang kedua kita akan mempelajari menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan metode uji titik sudut dan garis selidik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai cara menggambar grafiknya dan menentukan fungsi optimum dengan garis selidik. Uji titiknya nanti di soal cerita yang membutuhkan model matematika. Nah, jadi untuk program linear 2 kali pembelajaran, hari ini dan besok baru latihan-latihan seperti itu. Oke, masuk ke definisi program linear. Program linear merupakan suatu metode atau prosedur penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, berarti kalau linear berhubungan dengan garis. Ya, betul, dengan fungsi garis.
Di dalam program linier terdapat sebuah fungsi linear